Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik.
pusing, nggak terlalu sedih lagi, dan menjadi lebih happy daripada sebelumnya ya. Kemudian juga untuk yang mungkin saat ini sedang dalam masalah, baik itu masalah keluarga, percintaan, dan lain sebagainya, Mas Teh doakan semoga lekas bertemu dengan jalan keluarnya. Ingat, pesan Mas Teh adalah satu, kalau mau enak, kalau mau cepat selesai, jangan ikuti emosi, jangan ikuti jalur yang tidak seharusnya kita ambil, tapi tenangkan pikiran, kemudian lakukan yang terbaik. Jika kamu memang masih menyayanginya, ya kejar, kemudian buktikan kalau kamu nggak salah, ya. Kemudian kalau memang kamu sedang ada masalah dalam keluarga, gak ada salahnya kamu peluk mamaku, bla 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 bla, cerita sama mama, ya. Karena sejatinya kita tuh manusia, itu adalah makhluk sosial, teman-teman. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan semua sendiri, tetap membutuhkan orang untuk bercerita, ya. Setidaknya dengan bercerita, dengan meluapkan emosi, kemudian melontarkan kata-kata, saya rasa mungkin bisa mengurangi beban yang ada di kepala, ya. Atau kamu mau nangis, nangis boleh. Kamu mau teriak, teriak boleh, nggak apa-apa. Yang terpenting itu bisa meluapkan isi hati kamu, ya. Karena di musim virus begini, banyak sesuatu yang mungkin saja hanya akan membuat kita jadi gampang drop, ya, gampang terkena virus. Karena apa? Karena kita terlalu memikirkan, karena kita terlalu berfokus ke apa yang sedang diri kita lakukan, apa yang sedang diri kita mau. Dan saat ini, sekali lagi Mas, saya ingatkan, perlu ketenangan untuk menyelesaikannya. Kadang-kadang nih, kita punya masalah sama orang, saya gengsi ketemu sama orang itu, saya gengsi itu minta maaf duluan. Meminta maaf duluan itu tidak merendahkan diri kamu, ya. Kamu meminta maaf kemudian terjalin lagi silaturahmi, itu sama saja kamu menyambung rezekimu sendiri. Jadi silaturahmi itu adalah sumber rezeki, kemudian pendekat rezeki, pendekat kebahagiaan, pendekat sukacita. Jadi jangan terlalu kamu mau memfokuskan diri kamu untuk sesuatu yang egois tadi. Enggak, gua nggak salah, dia yang salah, misalnya begitu, ya. Jadi apapun masalahnya, apapun konfliknya, semua pasti bisa diselesaikan. Semua pasti bisa diselesaikan, dan semua pasti ada solusinya. Jadi kamu jangan buta dulu. Jangan butakan hati mata kamu, mata kamu, kepala kamu, pikiran kamu dengan apa? Dengan hanya memikirkan saja. Marah, emosi, egois, kemudian posesif, menganggap orang lain yang salah, kita yang benar. Tidak ada salahnya kok. Jadi yang terbaik untuk meminta maaf itu apa? Saling memaafkan, atau memaafkan duluan juga lebih bagus. Jadi atau kita meminta maaf kalau memang kita punya salah, ya, saya salah, saya minta maaf, gak ada salahnya kok. Tidak merendahkan kamu. Kalau toh nanti ketika kamu sudah meminta maaf, kemudian orang yang kamu mintain maaf gak maafin kamu, ngerendahin diri banget sih lo, tawan banget lo yang salah, misalnya, di sisi itu kamu tetap direndahkan. Setidaknya kamu di mata Tuhan kamu gak salah. Kamu sudah mencoba memperbaiki itu. Kamu sudah mencoba melebur, sudah mencoba menghapus permusuhan tadi dengan kamu bersilaturahmi kepada orang yang kamu mintain maaf. Tapi ketika memang maaf itu belum bisa dilontarkan dari orang yang kamu mintain maaf, ya gak masalah. Allah sudah tahu niatmu. Tuhan sudah mengerti apa maumu. Jadi meskipun posisinya kita gak salah, kalau memang pasangan kita tuh egois, ataupun orang tua kita itu egois, kakak kita egois, kita harus tahu betul. Kalau ke pacar, kita harus tahu betul, egois bukan jalur utama, bukan penyatu satu-satunya dalam berhubungan, ya. Kemudian kepada orang tua, kita harus ingat, kalau memang kita jatahnya, derajat kita sebagai anak, adik, jangan pernah mau kekeh kamu seakan-akan mau menang sendiri dengan apa yang kamu lakukan. Oh enggak, kakakku yang salah, mamaku yang salah. Meskipun kita yang salah, gak ada ceritanya orang tua itu salah. Tetap kita di bawah mereka. Mau kamu betul, mau kamu salah, di depan orang tua kamu, yo kamu yang salah, yo kamu yang harus minta maaf. Terkecuali orang tuanya ini juga menyadari ketika dia melakukan salah. Maafin mama ya, mama tadi salah, misalnya. Itu gak masalah. Jadi menurut Mas Tulus, untuk menyelesaikan sesuatu selain ketenangan tadi, ya, ada beberapa hal yang boleh kita baca. Di antaranya adalah dengan tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, kemudian meminta maaf terlebih dahulu juga tidak masalah, meskipun itu terkesan merendahkan dirimu sendiri. Itu kan di mata orang, yang terpenting di mata Allah, ya. Penilaian terbaik, hak pemilik sombong, hak pemilik maaf itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak usah mikirin omongan orang mau ngomong apa terserah, ya. Mas Teh coba untuk sapa-sapa dulu sedikit. Ada kata-kata juga yang masuk di sini, ya. Sebentar.
Mas T coba buka dulu untuk yang dari segmen Cermal yang kemarin ya teman. Coba dulu sebentar. Cermal dengan judul Malu, Salah Satu Alasan Saya Terus Maju. Ada siapa saja di sana, saya coba buka ya. Ada Mas Ferry Kastono, tetap semangat Mas Tulus, terima kasih. Teh Yuliantin juga terima kasih. Ada Mas Ibnu Batuta di sana juga terima kasih banyak. Kemudian ada Mas Wan Santoso. Assalamualaikum Mas T yang baik, sehat selalu dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diriku Mas T, gak sanggup pergi darinya, namun aku lelah mempertahankan. Namun aku juga tak kuasa menerima pengkhianatan. Semoga bukan akhir sebuah cerita untukku ya Mas T, amin. Mas Wawan Suhartono, semoga ada perbaikan di antara sebuah hubungan itu dan semoga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dan juga salam sejahtera dan juga selamat pagi Mas Tulus. Selamat pagi Mas T. Memang benar apa yang dikatakan Mas T tentang malu. Sungguh sifat malu benar-benar merupakan tameng. Sorry teman, aku tuh lagi keringat dingin. Maaf ya teman-teman ya. Aku lagi keringat dingin banget. Nih apa tahap penyembuhan, terus aku udah dapat obat dari teman semalam main nganterin obat, dan obatnya itu terus mengeluarkan keringat. Udah enakan, sudah enakan, leher juga sudah enakan. Agak sedikit saja tapi nggak terlalu ya. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum Mas Tulus. Waalaikumsalam. Memang benar apa yang dikatakan Mas T tentang malu. Sungguh sifat malu benar-benar merupakan tameng bagi seseorang dari perbuatan buruk. Maka itu kita harus menyemai rasa malu dalam diri kita agar hati kita selalu terjaga dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Hakikat malu adalah perangai yang mendorong seseorang meninggalkan perbuatan jelek dan mencegah seseorang dari meninggalkan hak-hak orang lain. Malu adalah akhlak yang utama dan merupakan perhiasan manusia. Hiduplah rasa malu dengan berkumpul bersama orang-orang yang memiliki rasa malu. Hidupkanlah hati dengan kemuliaan dan rasa malu. Karena jika keduanya hilang dari hati, maka di dalamnya tidak ada lagi kebaikan yang tersisa. Ngeri ya teman-teman. Semoga kita tetap jadi orang-orang yang gampang malu. Malu untuk tidak melakukan yang baik, malu untuk melakukan yang jelek. Ya, malu untuk tidak melakukan yang baik dan malu untuk melakukan yang jelek ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dan juga selamat pagi Mas T. Semoga Allah jadikan awal pagi ini yang indah, terbuka pintu rezeki dan kebahagiaan, dipermudah segala urusan dalam apapun jua yang dikerjakan hari ini dan hari-hari seterusnya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Muhammad Yahya. Pak Muhammad Yahya, ada pesan dari teman-teman di grup. Ada yang penasaran sama Bapak, kenapa Bapak Muhammad Yahya tidak mau bergabung di Rumah Orang Baik atau di ROB? Saya juga nggak ngerti. Cuma ada beberapa orang yang bertanya, kenapa Pak Muhammad Yahya nggak mau masuk di Rumah Orang Baik aja Mas Tulus? Ada apa? Nah, jadi kalau memang Pak Muhammad Yahya bersedia, monggo kerso melebet ke grup Pak, atau masuk ke grup supaya tidak ada yang kecewa lagi. Kecewa dengan penasaran katanya. Kalau Mas Tulus bilang kan Pak Muhammad Yahya itu ganteng, gagah, gitu, baik, sering memberikan kata-kata. Nah, orangnya seperti apa sih? Nah, banyak yang penasaran sama Bapak ternyata. Kalau Bapak berkenan, boleh turut bergabung bersama saya atau kami di grup WhatsApp Rumah Orang Baik atau ROB ya. Rob. Kalau nggak ditambahin deh, biar artinya juga bagus. Robbi. Rumah Orang Baik-baik insya Allah. Bagus ya. Selamat malam untuk orang baik yang mungkin saat ini sedang dalam posisi yang sulit. Sulit apa saja? Sulit keuangan, sulit jodoh, terkekang, kemudian terbentur dengan sesuatu yang mungkin susah kamu jelaskan.
terbentur dengan sesuatu yang mungkin sulit untuk kamu cerna, kemudian untuk kamu selesaikan. Mas Teh doakan semoga lekas bertemu dengan solusi terbaik, semoga lekas bertemu dengan jalan keluar terbaik atas apa yang kamu pusingkan tadi ya. Ada satu pertanyaan dari hamba Allah, dia nggak mau disebutkan namanya. Panjang banget guys. Jadi oh iya, sebelumnya Mas Tulus mau coba berikan konfirmasi terlebih dahulu untuk rekening donasi BRI atas nama Tulus Rianto. Rekening donasi nasi box kita sudah sampai di 4.492.069 rupiah. Ya, terima kasih banyak sekali untuk hamba Allah yang terus percaya dengan saya, berbagi dengan saya, meskipun dengan ya mungkin sebagian orang menyinyir bilang kalau cuma nyari duit doang, cuma nyari ini doang, wes nggak, terserah aja dengan yang ini, nanti saya buktikan saya bagi nasi box atau tidak ya. Dan saya selalu update untuk jumlah rekening donasi, mungkin setiap bulan tuh 1-2 kali update jumlahnya berapa, kemudian sudah berapa, dan untuk saat ini sudah tercapai di 400 nasi box ya. Sementara waktu kalau mau ditambah, saya sih berdoanya semoga bisa sampai di 1000 nasi box. Satu, kita bisa berbagi ke sesama. Yang kedua, kita juga membantu UMKM yang ada di sekitar kita untuk mendapatkan pesanan makanan atau pekerjaan ya. Jadi mereka bisa lebih dapat pekerjaan lagi, kemudian mereka juga bisa mendapatkan rezeki yang lebih lagi ya teman-teman ya. Oke, selamat malam juga untuk semuanya yang mungkin saat ini sedang berbahagia karena mencapai sesuatu, mencapai target atau tercapailah targetnya ya. Dia selalu capai target. Ini manusia ya. Ini manusia. Saya sebut saja dia manusia. Aku adalah orang yang sangat beruntung ketika menyelesaikan sesuatu, Allah selalu menyelesaikan. Aku adalah orang beruntung yang ketika aku ingin mencapai sesuatu, Allah mencapaikan segala sesuatunya. Tapi aku bukan orang yang beruntung di saat aku sedang mencintai seseorang, tapi seseorang tidak mencintai aku lagi. Dan aku mengatakan hal yang sangat fatal. Selesai. Di sisi lain aku masih berat meninggalkannya, tetapi di sisi lain pula aku tidak mau menerimanya lagi. Tapi hatiku tidak bisa berbohong dengan apa yang sudah aku katakan. Aku menyesal mengatakan selesai. Dan sampai saat ini, aku masih belum bisa melupakanmu. Dariku. Oret-oret jebret. Paijo. Sebut saja Mas Paijo ya. Dia laki-laki, dia teman saya. Jadi menurut cerita yang dia sampaikan adalah dia termasuk orang yang sangat beruntung dalam karir teman-teman. Karirnya luar biasa beruntung, kemudian apa yang dia minta dari Allah selalu dikasih, apa yang dia harapkan, apa yang dia doa terhadap Allah selalu diberikan. Akan tetapi satu hal saja yang Allah tidak kasih, kebahagiaan dalam percintaan. Ya itulah manusia, gak ada manusia sempurna Mas Paijo. Kalau semuanya enak, ya ndak ada yang miskin. Kalau semuanya enak, ya ndak ada babu, ndak ada burung, ndak ada saya. Jadi Allah mencukupkan salah satunya, tapi dengan mengurangi salah satunya ya. Kalau sampai sempurna, karir hebat, percintaan jos, ya yang lain iri nanti. Banyak yang gagal kok. Saya aja sering gagal. Saya juga sering gagal. Tapi yang beliau keluhkan ini adalah kenapa saat percintaan saya selalu begini. Kenapa saya selalu ditinggalkan? Kenapa saya selalu merasa takut ketika menjalin hubungan, ketika sudah di pertengahan? Selalu ini yang terjadi, selalu ini yang terjadi. Dan dia bilang katanya sudah 7 kali menjalin hubungan dengan seorang perempuan, dan lagi-lagi dia diginiin lagi. Terus saya ngobrol sama dia, saya tanya, bagaimana jalur khususnya, bagaimana jalur sebenarnya, cerita sebenarnya seperti apa? Ada selisih paham antara dia dan pasangannya. Bahkan mereka tuh sudah bertunangan ya guys. Ini wanita yang ketujuh ini adalah wanita yang dianggap dia sudah bisa diajak menjajaki keseriusan. Termasuk Mas Paijo ini sudah menunang atau sudah ditunang, perempuan ini sudah ditunang. Kemudian ada selisih paham yang diantara mereka yang agak fatal. Kemudian si perempuan ini bolak-balik mengatakan, ya wes lah kalau memang sudah tidak cocok, mendingan kita lepas, kita batalkan pertunangan ini. Dan selalu berbicaranya seperti itu. Ketika dia marah, ketika dia dendam, ketika salah paham, dia selalu mengatakan, ya saya mendingan kita batalkan pertunangan ini, gitu-gitu. Dan si mas ini atau si Mas Paijo ini lama-lama capek juga. Kok pertunangan lo bukan pacaran lagi,
orang tua kita sudah saling ketemu, sudah saling tahu satu sama lain, sudah mengenal keluarga satu sama lain, tinggal menentukan tanggal dan rencananya nanti bulan Desember katanya beliau-beliaunya mau menikah. Tapi pada dasarnya sudah dari kata Mas Paijo sudah 1 bulan ya Mas. 1 bulan ini beliau berselisih paham karena setiap selisih paham begini dan sebelumnya Mas Paijo katanya pernah memergoki si perempuan sedang WhatsAppan dengan laki-laki lain. Seperti itu. Nah, di satu sisi Mas Paijo ini sering gagal dalam bercinta, dia lebih drop lagi ketika dia mengetahui ternyata ada laki-laki lain yang suka WhatsApp dia. Kemudian setelah si perempuan bolak-balik kalau berantem ngomong mendingan kita batalin pertunangannya. Kalau kayak gini terus aku nggak kuat, kata si perempuan. Terus si Mas Paijo ini memberikan poin tertinggi dari emosionalnya. Semua akun diblokir. Setelah diblokir semuanya, baru dia memberikan poin kepada si perempuan. Daripada kita batalkan pernikahan, daripada kita batalkan pertunangan, hanya itu yang kamu jadikan senjata untuk mengancam saya, mendingan kita selesai. Nah, di situ ada kata selesai. Kemudian si perempuan itu tidak mengiyakan kata selesainya, tetapi Mas Paijo langsung memblokir semua akses yang diberikan untuk si perempuan. Dan Mas Paijo juga sampai sekarang jujur katanya masih berat meninggalkan si perempuan, karena satu, dia susah mencintai orang. Satu, dia susah mencintai orang lain. Ada rasa takut di situ. Dan saya tanya lah, kok kamu bisa sampai bilang selesai? Yang pertama alasan saya tulus, dia pernah aku baca WhatsApp dari laki-laki lain. Yang kedua, dia sering mengatakan batalkan pertunangan. Yang ketiga, saya jujur saya itu trauma dengan kejadian begini-begini tulus, kata dia. Nah terus gimana, kamu mau nikah sama laki-laki? Kan gak mungkin. Ya, tapi gimana? Saya takut. Jadi sebenarnya begini teman-teman, kita boleh memarahi orang yang terlalu posesif ya. Jadi Mas Paijo ini posesif sekali terhadap pasangannya. Tetapi Mas Paijo ini posesifnya sebenarnya ada alasannya. Nah, si perempuan ini tipe perempuan yang tidak suka diatur. Satu, yang kedua adalah tipe perempuan yang tidak suka diceramahi, tidak suka dimarahi terus-terusan. Dan Mas Paijo ini orangnya sering banget disakiti sama perempuan, sering banget disakiti sama orang lain. Akhirnya dia punya rasa yang, aduh aku takut deh kalau aku nggak terlalu protek, ntar aku nggak protek dia jadinya aku gimana. Sedangkan pada kenyataannya nggak lu protek juga si perempuan, insya Allah sih kalau emang jodoh kita nggak akan kemana-mana gitu loh. Dan bodohnya lagi si perempuan ini kebawa emosionalnya Mas Paijo ditanggapi sama mbaknya. Akhirnya terjadilah perpecahan. Sampai dia meluapkan kata-kata, ya sudahlah kita mendingan batalkan pertunangan ini. Kemudian Mas Paijo berpikir panjang, oh jadi segampang itu tunangan kok dikatain ya udah batalin, dan itu sering banget dikatakan katanya. Jadi Mas Paijo satu, yang pertama dia merasa kalau si perempuan punya laki-laki lain, apalagi sudah membaca WhatsAppnya ya. Kemudian yang kedua adalah Mas Paijo ini menganggap si perempuan ini kok gampangin banget gitu loh. Kok pertunangan yang udah ketemu sama-sama orang tua, sudah tahu satu sama lain, sudah mengikat sesuatu dengan janji, kenapa gampang banget diomongin ya wes lah ayo. Istilah orang pacaran tuh kayak ya udahlah kita break dulu lah gitu. Nah saat break itu ntar lu nyari laki lagi, nyari perempuan lagi, ya sama aja lu nyakitin orang juga ya toh. Kita manusia guys, kita ini punya nafsu yang khususnya yang susah ditahan, sehingga gak munafik ketika kita sudah ngomong begitu tiba-tiba kita masih nyari orang lain, ya berarti kita memang munafik gitu loh. Satu hal, si perempuan ini masih muda, lebih muda dari si Mas Paijo. Mas Paijo sudah sangat matang, umurnya sudah 35. Tua aku 31, Mas Paijo 35, 4 tahun lebih tua dari saya. Tapi sayangnya Paijo ini orangnya gak dewasa sama sekali. Paijo ini orangnya posesifnya parah. Tapi saya gak nyalain Paijo juga sih ya. Saya gak nyalain Paijo kenapa dia posesif, karena di masa lalu tuh dia sering banget ditipu perempuan, ditipu duit, ditipu apa, kemudian dimanfaatkan. Setelah udah tunangan juga dulu pernah. Jadi aku sempat suruh dia kesini, main kesini untuk saya selesaikan, karena saya melihat di badan Mas Paijo juga ada sesuatu yang perlu saya buang ya. Karena biasanya begini teman-teman, orang yang sering dilangkahi menikah, orang yang sering dilangkahi gagal nikah, gagal tunangan, itu biasanya ada sengkolo di badannya dan harus ada yang dibuang ya. Berbentuk ya biasanya jin lah yang mempengaruhi itu ya. Jadi perlu ada yang dibuang. Makanya saya suruh dia kesini, tapi dia belum bisa kesini karena orangnya repot banget. Karirnya sih lumayan, adiknya mapan semua, dia mengurusi adiknya sampai semuanya mapan.
karirnya bagus, keuangan bagus. Sayangnya cuma satu itu doang. Dan saya jujur setelah mendengar cerita dia sampai dia nangis-nangis gitu, saya tuh kayak nggak. Oke, di sisi lain saya marah, kamu tuh terlalu posesif terhadap pasanganmu. Kamu tuh terlalu seperti ini. Tapi di sisi lain lagi saya menilai, oh iya sih ada alasannya gitu loh. Ada alasannya kenapa dia terlalu seperti itu. Karena apa? Karena dia pernah disakiti sama perempuan, dia sering dibohongi sama pasangannya, sehingga dia terlalu posesif. Kemudian seakan-akan terlihat mengatur kalau bagi si pasangannya. Padahal dia hanya takut kehilangan. Bodohnya lagi, banyak pasangan yang tidak bisa menilai itu. Bodohnya itu yaitu, kadang-kadang pasangan tuh mikirnya gini, gue gak mau punya pasangan posesif, gue gak mau diomelin tiap hari, gue gak mau diomongin tiap hari, gue gak mau ditegur setiap hari. Lu mikir sedikit aja gak? Di sela-sela posesif itu ada hal positifnya loh. Positifnya apa? Dia benar-benar takut kehilangan kamu. Kenapa dia posesif sama kamu? Dia pengen kamu lebih baik daripada sebelumnya. Terkecuali kamu tuh gak salah tapi diomelin terus. Kalau toh kamu gak salah, kamu diomelin, coba kamu cerna dulu. Ngapa kok dia ngomel? Ada apa yang dia sampaikan? Lalu bagaimana proses penerimaan di kepala saya ini kira-kira harus apa? Kamu harus tahu itu. Apa yang pasangan kita mau sebenarnya adalah yang terbaik buat kita. Terkecuali kamu punya suami yang mau jual kamu jadikan PSK misalnya. Kamu marah gak apa-apa. Ini kan sesuatu yang baik, menurut saya sih baik ya. Karena apa yang dia sampaikan itu pengennya si perempuan ini pakai jilbab yang pertama. Yang kedua si perempuan tuh jangan lagi main sama cowok-cowok gitu loh. Ya bener lah, dia sudah tunangan kok kamu masih mau jalan sama cowok-cowok, kata dia temennya. Emang si perempuan ini tomboy? Maksud saya memang betul sekali ya. Ya si masnya ini melarang untuk sesuatu yang baik. Dan satu lagi, si perempuan ini gila games. Perempuan tapi gila games. Kerja sih juga kerja, si perempuannya juga kerja. Cuma sayangnya kerjanya ya seperti itu, dengan lingkup yang seperti itu. Jadi maksudnya itu si laki-laki ini mau dimasukkan ke tempat kerjanya si laki-laki supaya bisa melihat setiap hari. Cuma syaratnya di tempat kerja ini harus berjilbab. Karena tempat kerjanya Mas Paijo ini adalah salah satu bank syariah di Jakarta. Jadi harus menggunakan hijab. Tapi si perempuan gak mau, aku belum siap menggunakan hijab gitu. Jadi ada banyak selisih paham yang tidak bisa disatukan. Kemudian akhirnya terlepaslah kata-kata seperti itu. Jangan pacaran, suami istri aja bisa cerai kok teman-teman ya. Tunangan itu bisa cerai, bisa lepas, nikah pun sudah bisa cerai. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Tetapi kalau sudah menikah, alangkah baiknya diperbaiki. Karena Allah tidak melarang perceraian, tapi Allah membenci perceraian. Allah nggak ngelarang, tapi kamu mau dibenci sama Allah? Hah? Nggak mau kan? Nah wes, jadi ketika ada satu pasangan yang saling selisih paham satu sama lain, yang satu jadi air, yang satu jadi api, begitupun sebaliknya. Jangan kekeh satu sama lain, mawas diri. Sekarang kamu anggap seorang laki-laki berselingkuh dari kamu, selingkuh dengan perempuan lain, yang kamu salahkan siapa? Lu yang salah, lu gak ngasih banda gua, lu gak ngebandain gua, lu kagak ngasih apa-apa bakal gua. Akhirnya gue jelek, lu nyari lagi perempuan yang lebih cantik dari gue. Lah lu kagak ngasih duit gue bakal perawatan. Tuh perempuannya jawabnya begitu. Padahal si laki-laki sudah mencurahkan segala sesuatunya. Nih saya kasih uangnya. Jadi kesalahan yang satu itu biasanya timbul karena kesalahan yang lain. Bukan berarti saya membela si selingkuh, bukan. Tapi dalam hal ini si selingkuh juga salah. Tapi apakah kamu betul 100%? Kamu sudah jadi baik 100%. Jadi sebelum kamu marah, terkecuali kamu tuh istri yang soleh, kamu tuh kecuali istri solehah, mohon maaf, istri yang solehah, kamu tuh ngerti agama, kamu tuh baik di mata semua orang, kamu sudah berbuat baik, tetapi suami kamu macam-macam, itu boleh kamu negor. Cuman kalau misalnya kamu sendiri di rumah tidak bisa menjaga diri, tidak bisa merawat diri, tapi suami kamu selingkuh, kamu marah-marah, itu kamu yang salah. Kowe nggak iso masak, kamu nggak bisa masak, kerjamu cuma dandan, main HP, bla 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 bla. Terus suamimu selingkuh karena nyaman dengan perempuan lain, kamu salahin suamimu. Suamimu ya tetap salah, selingkuh dari kamu. Tapi kamu, apa kamu sudah betul dengan cara hidup kamu? Apa kamu sudah menjadi istri yang baik buat suami kamu? Coba aku balikin lagi. Nah, dalam hal ini kita juga perlu mawas diri teman-teman. Di balik kesalahan orang pasti ada kesalahan yang lain. Jadi semua ada alasannya. Laki-laki mau selingkuh dengan perempuan lain itu ada alasannya. Perempuan selingkuh dengan laki lain ada alasan. Semuanya ada alasannya. Entah nafsu, entah seksnya, entah harta, semua ada alasannya. Itu yang perlu kamu cari tahu. Kecuali ketika kamu sudah, aku wis bener,
Aku sudah tidak macam-macam, aku udah cantik, udah perawatan demi suamiku, tapi kok suamiku masih selingkuh, ya berarti kamu perlu perbaiki apa lagi? Maaf, mungkin servis seksnya kurang, atau servis di ranjangnya kurang, akhirnya dapat perempuan lain yang maaf, notabene lebih hebat seksnya. Nah, ini loh dalam hal lain, makanya Ustadz banyak yang bilang, kamu boleh di luar tutup rapat tubuh kamu, tapi ketika kamu sudah di rumah, jadilah jablay sejablay-jablaynya jablay buat suami kamu sendiri. Jadi jangan nyalahin orang. Kita mawas diri juga. Kita gimana sih? Bagaimana sih posisi kita? Ya, jadi kita jangan egois teman-teman. Ketika kita salah, boleh kita tegur laki-laki. Pak, aku salah apa? Gimana Pak? Kok kamu sampai kayak gini? Aku salah apa sih Pak? Terus dia ngomong, kamu kurang ini mah, ya wes diperbaiki. Kamu kurang ini, ya udah, saya perbaiki apa? Tapi Bapak janji untuk berubah ya. Jadi kebanyakan laki-laki itu dirubahnya bukan karena keadaan, bukan karena mulut, bukan karena sikap kita, tapi karena teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau laki-laki yang sudah memang hobinya busuk, hobinya suka main perempuan, mbok bojone ayu, istrinya cantik, istrinya baik, istrinya perfect, ya tetap kurang. Satu, manusia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mencari wanita yang sempurna, gak ada. Mungkin maaf, dia cantik, dia pintar ngurus anak, dia pintar ngurus rumah, maaf, seksnya kurang, ngeladenin kamunya kurang. Kemudian dia pintar ngeladenin seksnya, kamu seimbang seksnya sama dia, tapi ternyata di sisi lain kamu ndak suka dengan bentuk badannya, pola tubuhnya yang maaf gendut atau bau atau apa, kamu sering marah dengan kondisi itu. Jadi pada dasarnya di sini adalah laki-laki pun sama, jangan nyalahkan perempuan tok. Saya kembalikan lagi, di sini saya nggak bela salah satu. Si perempuan juga perlu uang untuk mempercantik diri. Si perempuan juga perlu nafkah kamu untuk memperbaiki dirinya. Biar cantik sama kayak selingkuhan kamu yang kamu cari itu. Jadi bukan berarti di sini saya menyalahkan perempuan terus kamu benar. Enggak. Si laki-laki juga tak tegur di sini. Kamu sudah mencukupkan hartamu untuk istrimu belum? Atau memang sudah tabiat kamu seperti itu? Gonta-ganti perempuan, ngelihat perempuan dikit nggak bisa. Harus tergoda, selalu tergoda. Hati-hati mas. Laki-laki itu ujiannya cuma 3. Harta, tahta, wanita. Jadi ketika kamu sudah merintis dari bawah, nikah yang pertama kali, sebulan kamu menikah, kesandung aja, hati-hati toh dek, kok gak pelan-pelan jalannya. Coba kalau udah setahun 2 tahun udah punya bocah, perempuannya udah lusuh, perempuannya udah jelek, udah lahiran, udah ya kumuh. Karena kumuhnya bukan karena rumah apa-apa, kumuh ngurus anak, kumuh ngurus keluarga, yo nyuci, yo ngepel segala macam, terlihat lusuh. Giliran kesandung, mata lu kemana sih? Nah, itu apa ya? Gimana ya? Pasangan itu, sekali lagi, kamu bisa berbohong dengan segala sesuatu, kamu berbohong dengan apapun, tapi sekali lagi seorang istri atau seorang suami itu juga punya naluri. Nalurinya sebagai seorang pasangan yang mungkin saja bisa kamu tipu, tapi dia punya naluri teman-teman. Jadi hati-hati. Kenapa mereka tiba-tiba ngerasa yang, oh gue ngerasa laki gue begini ya, kok gue ngerasa bini gue begini. Jadi kita tuh sebenarnya dikasih insting sama Tuhan, sama Allah dikasih insting untuk lebih, oh kayak gini toh, oh begini. Nah sebenarnya tuh insting-insting inilah yang sering Allah berikan gambaran ke kita untuk mengetahui bagaimana perselingkuhan itu bisa terbongkar. Satu, Allah sudah memberikan janji, apapun yang kamu simpan, bangkai apapun akan terbongkar. Apapun yang kamu lakukan, itu yang akan kamu terima. Baik yang lakuin baik, jelek yang lakuin jelek. Karena kamu melakukan jelek, itu tetap kebongkar. Bagaimanapun caranya. Entah kebetulan, entah izin Allah, entah karena kamu punya naluri, atau nurani kamu dibohongi atau apa. Semua ada tempatnya, ada porsinya masing-masing teman-teman. Dan kamu tidak bisa melawan itu. Kamu tidak bisa mengedepankan rasa kamu, enggak, gue begini, enggak bisa. Hidup ini memang pilihan, tapi hati bukan untuk dipilih. Hati untuk dikasihi, dan perempuan itu untuk disayangi, dinafkahi, kemudian kita cintai. Jasmani dan rohani harus kita tanggung. Kalau istrimu sudah cantik, tapi kamu udah mapan, kamu setia sama istri kamu, tapi maaf, kamu tuh sangean lihat perempuan lain, coba kamu datang ke Ustadz Ruqyah nih, Ruqyah badan kamu. Kamu memiliki nafsu yang luar biasa, lumayan tinggi, di badan kamu mungkin ada makhluk sejenis kolo, yaitu genderuwo yang suka gitu. Jadi mereka tuh hobi sekali.
hobi sekali menghisap nafsu, amarah, kemudian menghisap air seni orang-orang yang berhubungan badan tanpa status. Ini yang harus kita perhatikan. Kamu enak nurutin nafsu, kenceng enak. Kamu gak sadar kamu diincar sama mereka. Dan di badan kamu itu ada kolom, ada genderuwo yang menyaingi, yang menguntit kamu untuk membuat kamu menjadi nafsu terhadap perempuan lain. Nah, ini yang harus hati-hati ya teman-teman. Jadi saran untuk Mas Paijo, saran juga untuk semua pasangan yang saat ini sedang berenggang, tidak ada salahnya salah satu kalian mengalah. Karena mengalah bukan berarti kalah. Karena kalau kamu cinta, kamu sayang, perjuangkan, pertahankan, kejar dia. Apalagi seorang perempuan. Perempuan tuh paling gampang. Mas ingatkan lagi, Dek, kamu kenapa? Enggak. Dek, maafin Mas. Enggak. Dek, maafin Mas ya, Dek, masalah. Enggak. Coba yang ketiga kalinya sambil kamu peluk, Dek, maafin Mas ya, Dek. Pasti dia nangis. Perempuan tuh paling gampang dirayu, bro. Kayak Mas Paijo, lek jenengan masih sayang Mas, ayo perjuangkan. Apalagi sudah tunangan, sudah 7 kali loh Mas. Sama mau berapa kali lagi mau cari perempuan buat dinikahi? Mumpung ada yang cocok, mumpung jenengan cocok sama dia. Meskipun menurut jenengan sifat-sifatnya belum cocok, insya Allah yo jodoh yo tumbuh ketemu tutup gitu loh Mas. Kalau sama dengan yang kamu mau ya belum tentu. Setidaknya toh yang dari kamu ceritakan ada beberapa step yang memang kamu suka. Jadi buat kalian yang saat ini sedang berjuang untuk memperjuangkan orang terkasih kalian, entah itu pasangan, entah istri, pacar, kekasih, tunangan, dan lain sebagainya, ayo perjuangkan. Seperti yang Mas Teh bilang, apalagi kalau kalian sedang ada masalah dengan perempuan. Perempuan tuh paling gampang dirayu. Kamu datang ke tempatnya, kamu tanya, kamu minta maaf, kamu peluk, sudah. Bojomu marah di kamar, kamu marah istri kamu. Dek, ngapa lo, Dek, Mas ada salah apa? Gak ada apa-apa. Dek, masalah apa, Dek? Gak ada apa-apa. Mas minta maaf ya, Dek. Enggak. Coba yang ketiga sampai 4 kalinya lah. Wes toh, mbok rangkul, kamu peluk, maafin Mas ya, dia ada apa. Tapi kamu dengan niat yang baik ya, bukan hanya mentang-mentang Mas Tulus ngomong begini terus kamu manfaatkan caranya buat ngerayu perempuan, jangan. Tapi dengan bismillah yang baik, ya Allah, istri saya ada apa, saya ingin menyelesaikan hubungan baik saya dengan istri saya, ya Allah, mohon bantu saya. Kamu maju, kamu peluk, aku salah apa Londo? Iya, akhirnya kan dia nangis meluk. Nanti pasti dia cerita, aku tuh nggak suka ya Mas. Kebongkar kan akhirnya, tahu kelemahan kita. Oh, kesalahan saya di sini. Saya harus memperbaiki ini. Jadi saya harus melakukan ini. Itu kurang lebih seperti itu. Dan tips buat Mas Paijo dan juga orang-orang yang tadi sempat Mas sebutkan, jangan merasa rendah meskipun kamu salah, tapi kamu minta maaf kalau memang kamu menyayangi dia. Tapi ketika kamu sudah tidak menyayangi, ya jangan kamu paksa. Jangan kamu rendahkan dirimu sendiri dengan mengemis cinta orang yang tidak mencintai kamu, yang tidak menyayangi kamu. Itu merendahkan dirimu sendiri. Suatu ketika dia bisa mengungkit, lo dulu ngemis sama gua. Terkecuali kamu benar-benar sayang, kamu benar-benar cinta, dan kamu ingin memperjuangkan dia. Perjuangkanlah ketika kamu ini perjuangkan. Lakukan apa yang mau kamu lakukan, asal itu demi kebaikan ya. Teman-teman, ingat, sebenarnya dalam Islam itu tidak ada pacaran. Yang ada adalah menikah dulu baru pacaran. Jadi kalau toh kamu punya pacar kamu putusin kamu, jangan merasa kamu sudah mau kiamat, serasanya sudah mau mati, jangan. Tapi tetap bertawakal kepada Allah, minta jodoh terbaik. Berarti dia bukan baik buat kamu, gitu aja prinsipnya. Tetapi kalau memang itu pasangan kamu sudah mau serius dan kamu benar-benar sayang sama dia, perjuangkanlah sebelum kamu menyesal ketika dia sudah bersama orang lain nanti, ya. Berjuang untuk memperbaiki sesuatu tuh nggak salah. Meminta maaf untuk memperbaiki silaturahmi juga nggak salah. Kalau toh dianggapnya ternyata kamu rendah, kamu direndahkan, nggak apa-apa, di depan dia kamu rendah. Di mata Allah kamu terbaik karena kamu mencoba menyambung tali silaturahmi. Dan Allah akan memberikan pahala tersendiri buat kamu yang menyambung tali silaturahmi tadi dengan meminta maaf khususnya ya, terhadap siapapun. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa membimbing diri kita menjadi lebih baik. Dan semoga kita tetap bisa menjalin tali silaturahmi antara satu sama lain, dan terus menjadi pribadi yang terus mengarah menjadi lebih baik lagi. Teman-teman yang sudah berdonasi, terima kasih banyak. Untuk yang belum, silahkan masih tunggu untuk donasi nasi boxnya. Pasti harganya satu nasi box itu ada Rp10.000, dan untuk saat ini sudah masuk di 400an nasi box. Untuk teman-teman berbagi di rekening donasi itu, di rekening donasi di description box itu ada nomor rekening atas nama Tulus Rianto BRI. Jadi boleh jaringan transfer ke situ berapapun Mas saya terima ya. Untuk yang punya puisi, punya cerita, punya keluhan, punya
punya pembahasan yang baik untuk dijadikan pengalaman, kemudian dijadikan sering kepada teman-teman yang lagi nonton video ini. Sangat-sangat Mas Teh tunggu. Boleh DM di Instagram, boleh DM di WhatsApp. Instagramnya Mas Tulus itu di bigtulus_pp2. Kalian punya keluhan, pengen menyampaikan soal percintaan, soal apapun itu boleh, silahkan berbagi sama Mas Tulus. Semoga bisa dijadikan pengalaman terbaik untuk kita, pengalaman terbaik untuk kalian semua, supaya tetap menjadi lebih baik daripada sebelumnya ya. Mas Tulus mohon pamit dulu, mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sudah beranjak pulang, selamat pulang. Yang sudah di rumah, selamat berkumpul bersama keluarga. Yang lagi makan, selamat makan. Yang mungkin sudah di dalam kamar, sudah geletak, sudah meluruskan otot untuk merilekskan otot yang dari tadi pagi sudah bekerja. Semoga Allah tukar kelelahan kita dengan keberkahan ya. Masih mengucapkan terima kasih banyak, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa orang baik.